Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan penuh semangat untuk semua sahabat channel Lansia Sehat di seluruh penjuru Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu diberkahi umur panjang yang penuh keberkahan. Bagi sahabat lansia yang baru pertama kali mampir di channel ini, perkenalkan, di sini kita akan membahas berbagai tips kesehatan alami berdasarkan panduan medis dan pengalaman nyata, khusus untuk usia emas. Jangan lupa, setelah menonton, tuliskan di kolom komentar nama Anda, berasal dari kota mana, usia berapa, dan bagaimana kondisi kesehatan Anda saat ini. Kami ingin mengenal Anda lebih dekat. Barangkali ada yang dari Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, atau daerah lainnya. Semoga kita semua bisa saling berbagi pengalaman dan manfaat di sini. Dan bagi sahabat yang sudah rutin menonton, kami doakan semoga selalu sehat, penuh semangat, dijauhkan dari penyakit berat, tetap aktif, dan dikelilingi keluarga yang menyayangi. Tidak ada yang lebih membahagiakan bagi kami selain melihat para lansia Indonesia tetap kuat, bugar, dan ceria menjalani hari-hari. Pada episode kali ini, kita akan membahas satu tanaman yang mungkin sering kita lihat di dapur atau di halaman rumah, tapi banyak yang belum tahu bahwa manfaatnya luar biasa. Tanaman ini adalah daun sereh merah. Ya, bukan sereh biasa yang kita pakai untuk masak soto atau rendang, tetapi jenis sereh yang memiliki warna batang kemerahan dan aroma lebih tajam. Banyak yang menyebutnya sebagai lemongrass merah, atau red lemongrass dalam bahasa Inggris. Tahukah Anda, sahabat lansia, bahwa daun sereh merah ternyata punya lebih dari 25 manfaat penting bagi kesehatan? Bahkan, beberapa dokter herbal dan pakar gizi menyebutkan bahwa rebusan daun sereh merah bisa menjadi alternatif alami untuk mengatasi berbagai keluhan yang sering dialami oleh lansia. Mulai dari masalah pencernaan, gangguan tidur, tekanan darah tinggi, hingga radang sendi dan lelah kronis. Tentu saja, kami tidak akan sembarangan menyebutkan manfaat-manfaat tersebut. Semua yang akan kami jelaskan nanti sudah berdasarkan hasil penelitian, referensi dari dokter, dan juga testimoni nyata dari para lansia yang sudah mencobanya sendiri. Di bab-bab berikutnya, kita akan bahas satu persatu manfaatnya secara mendalam, lengkap dengan penjelasan ilmiahnya. Namun sebelum itu, mari kita refleksikan sebentar. Di usia lanjut, tubuh kita memang tidak sekuat dulu. Banyak fungsi organ yang mulai menurun. Tidur tidak lagi nyenyak seperti saat muda. Makan sedikit saja bisa langsung kembung. Sendi terasa ngilu saat pagi. Kadang jantung berdebar lebih kencang tanpa sebab. Dan tidak jarang, kita merasa cepat lelah walaupun hanya duduk atau berjalan pelan. Kondisi-kondisi ini tentu membuat hari-hari terasa berat. Tapi kabar baiknya, alam sebenarnya menyediakan banyak solusi sederhana yang bisa membantu tubuh kita untuk pulih perlahan. Salah satunya, yaitu tadi, melalui daun sereh merah. Banyak orang yang mengabaikannya karena mengira fungsinya hanya untuk bumbu dapur. Padahal jika diolah dengan benar dan dikonsumsi secara teratur, khasiatnya bisa membuat tubuh terasa lebih ringan, pikiran lebih tenang, bahkan membantu tidur lebih nyenyak. Maka dari itu, sahabat lansia, mari kita ikuti perjalanan ini bersama. Bab demi bab akan kita telusuri kandungan apa saja yang ada di dalam daun sereh merah, bagaimana cara kerjanya di dalam tubuh, dan testimoni dari mereka yang sudah merasakan manfaatnya. Di akhir video nanti, kami juga akan berikan cara praktis bagaimana mengolah rebusan sereh merah, berapa takaran yang aman untuk lansia, dan apa saja pantangan yang perlu diperhatikan jika memiliki riwayat penyakit tertentu. Oh ya, jangan lupa untuk membagikan video ini kepada keluarga, teman, atau tetangga yang mungkin sedang mengalami masalah kesehatan. Siapa tahu, informasi sederhana ini bisa menjadi titik balik perubahan hidup mereka menuju lebih sehat dan bahagia. Baik sahabat, kita akan mulai bab berikutnya dengan membahas lebih dalam mengenai apa sebenarnya yang membedakan sereh merah dari sereh biasa. Apakah hanya warna batangnya saja? Ataukah ada perbedaan dalam kandungan senyawa aktifnya? Ikuti terus, karena jawabannya akan mengejutkan Anda. Banyak orang mengira semua jenis sereh itu sama. Asal bentuknya mirip, beraroma harum, dan sering dipakai untuk memasak, maka dianggap tidak ada bedanya. Padahal kenyataannya tidak demikian. Sereh merah adalah varian yang berbeda dari sereh biasa atau yang dalam bahasa ilmiahnya dikenal sebagai Cymbopogon nardus, sedangkan sereh dapur yang umum kita kenal biasanya bernama Cymbopogon citratus. Sereh merah memiliki ciri khas yang mudah dikenali. Batangnya cenderung berwarna ungu kemerahan atau merah tua di bagian pangkal hingga pertengahan. Aromanya lebih tajam, bahkan cenderung menyengat dibandingkan sereh biasa. Ketika direbus,
Airnya akan berwarna lebih gelap dan mengeluarkan aroma yang lebih kuat. Dari segi rasa, rebusan serai merah juga terasa sedikit lebih pahit dan hangat di tenggorokan, pertanda adanya kandungan senyawa aktif yang lebih tinggi. Serai merah tidak umum dijumpai di pasar tradisional, seperti halnya serai dapur. Biasanya tanaman ini tumbuh liar di pinggir ladang, tepi sungai, atau ditanam secara khusus oleh penggemar tanaman obat keluarga. Sebagian besar masyarakat awam belum terlalu mengenalnya, karena lebih fokus pada serai biasa sebagai bumbu dapur. Namun di kalangan praktisi herbal dan terapis tradisional, serai merah adalah salah satu tanaman unggulan yang dianggap lebih kuat dalam menangani keluhan-keluhan kesehatan tertentu, terutama pada lansia. Menurut beberapa jurnal kesehatan dan riset laboratorium, serai merah memiliki konsentrasi senyawa citronellal, geraniol, dan citronellol yang lebih tinggi daripada serai biasa. Senyawa-senyawa inilah yang bertanggung jawab terhadap sifat anti radang, antimikroba, dan penenang alami yang dimiliki oleh serai merah. Selain itu, kandungan flavonoid dan antioksidannya juga lebih melimpah, sehingga membuat tanaman ini sangat potensial sebagai bahan terapi alami untuk memperkuat daya tahan tubuh, mengatasi peradangan sendi, serta menjaga kesehatan sistem saraf lansia. Berbeda dari serai dapur yang lebih sering digunakan untuk pelengkap masakan, serai merah biasanya digunakan untuk tujuan pengobatan. Rebusannya diminum seperti teh herbal, atau kadang digunakan untuk uap wajah, rendaman kaki, dan kompres tubuh. Di beberapa daerah di Jawa dan Sumatera, rebusan serai merah bahkan digunakan oleh dukun bayi atau tukang urut tradisional untuk membantu proses pemulihan pasca melahirkan, memperlancar aliran darah, dan mengatasi masuk angin. Dalam pengobatan tradisional Cina dan Ayurveda dari India, serai merah juga sudah lama dikenal. Di sana tanaman ini dimanfaatkan untuk membantu melancarkan sirkulasi energi tubuh, memperbaiki metabolisme, serta menghangatkan organ-organ dalam yang mengalami stagnasi. Konsep ini mirip dengan keluhan-keluhan yang sering dialami para lansia di Indonesia, seperti perut dingin, kaki terasa kesemutan, atau tubuh cepat lelah saat bangun tidur. Namun yang menarik, para dokter dan herbalis modern kini mulai mengakui potensi besar dari serai merah. Sejumlah penelitian awal menunjukkan bahwa kandungan citronellol yang tinggi di dalam serai merah mampu bekerja sebagai relaksan otot halus dan menurunkan ketegangan pembuluh darah. Ini menjelaskan kenapa banyak lansia yang setelah rutin minum rebusan serai merah merasa lebih tenang, tidurnya lebih nyenyak, dan tekanan darahnya mulai menurun secara perlahan. Di sisi lain, kandungan antioksidan pada serai merah juga membantu menetralkan radikal bebas yang selama ini menjadi pemicu utama berbagai penyakit degeneratif, seperti tekanan darah tinggi, kencing manis, nyeri sendi, hingga gangguan jantung. Bahkan, ada riset dari Thailand yang menunjukkan bahwa ekstrak serai merah memiliki aktivitas antibakteri yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri penyebab infeksi saluran pernapasan atas. Ini bisa menjadi kabar baik bagi para lansia yang sering mengalami batuk berulang atau pilek berkepanjangan. Jadi, perbedaan antara serai merah dan serai biasa bukan hanya terletak pada warna batangnya saja, tetapi juga dari sisi kandungan kimia, potensi manfaat, serta penggunaannya dalam dunia herbal. Jika serai biasa lebih cocok sebagai penyedap masakan, maka serai merah lebih tepat diposisikan sebagai minuman terapi yang membantu pemulihan tubuh, terutama untuk lansia yang memiliki keluhan kronis seperti darah tinggi, kolesterol, sulit tidur, atau sering merasa lelah. Namun tentu saja, meskipun berasal dari alam, penggunaannya tetap harus bijak dan sesuai dosis. Tidak semua tubuh cocok langsung dengan tanaman herbal. Karena itu, di bab-bab selanjutnya kita akan bahas lebih dalam lagi tentang kandungan aktif dalam serai merah, serta bagaimana zat-zat ini bekerja di dalam tubuh lansia secara ilmiah. Kita juga akan mengulas bagaimana efeknya jika dikombinasikan dengan tanaman lain seperti jahe, kunyit, atau daun pandan. Dan bagi sahabat lansia yang sudah pernah mencoba rebusan serai merah, jangan sungkan untuk berbagi pengalaman di kolom komentar. Siapa tahu kisah Anda bisa menginspirasi penonton lain yang sedang mencari solusi sehat alami. Kadang, testimoni nyata dari sesama lansia justru lebih meyakinkan daripada penjelasan dokter sekalipun. Mari kita lanjutkan ke bab berikutnya, di mana kita akan mengupas tuntas satu persatu kandungan aktif dalam daun serai merah, dan bagaimana senyawa-senyawa ini mampu memberikan efek terapi bagi tubuh yang menua. Jangan lewatkan, karena informasi selanjutnya akan membuka mata Anda bahwa alam memang menyediakan jawaban untuk banyak keluhan lansia, selama kita tahu cara mengolah dan memanfaatkannya dengan benar. Setelah kita mengenal perbedaan serai merah dengan serai biasa, kini saatnya kita masuk ke inti yang lebih dalam, yaitu mengenali kandungan aktif yang ada di dalam daun serai merah. Inilah bagian penting yang menjelaskan mengapa tanaman sederhana ini bisa memberikan manfaat luar biasa bagi para lansia. Tidak semua tanaman herbal memiliki susunan senyawa kompleks ini,
Dan karena itulah daun serai merah layak mendapat perhatian lebih dari kalangan medis dan masyarakat. Pertama, mari kita bahas citronellol. Ini adalah salah satu komponen utama dalam minyak atsiri serai merah. Citronellol memiliki efek antibakteri, anti jamur, dan anti radang yang sangat kuat. Di dalam tubuh, zat ini membantu melawan infeksi yang sering terjadi pada sistem pernapasan dan saluran pencernaan. Bagi para lansia yang sistem imunnya mulai melemah, keberadaan citronellol sangat bermanfaat untuk mencegah masuk angin, radang tenggorokan, hingga batuk yang tak kunjung sembuh. Kandungan kedua yang tak kalah penting adalah citral. Citral memiliki sifat antimikroba dan dikenal sebagai zat yang membantu merilekskan otot polos di pembuluh darah. Karena itulah, banyak peneliti percaya bahwa citral berperan dalam membantu menurunkan tekanan darah secara alami. Untuk lansia dengan hipertensi ringan hingga sedang, citral dalam serai merah bisa menjadi pendukung terapi yang aman, apalagi jika dikonsumsi rutin dalam bentuk rebusan. Selanjutnya ada geraniol, yang sering digunakan dalam dunia farmasi dan parfum karena aromanya yang lembut dan menyegarkan. Namun lebih dari itu, geraniol memiliki kemampuan sebagai antioksidan yang bisa membantu menetralisir radikal bebas dalam tubuh. Radikal bebas inilah yang selama bertahun-tahun menjadi penyebab utama penuaan dini, nyeri sendi, penurunan fungsi otak, dan berbagai penyakit degeneratif. Dengan adanya geraniol, daun serai merah menjadi salah satu pilihan terbaik untuk mendukung regenerasi sel tubuh secara alami. Tak hanya itu, daun serai merah juga mengandung flavonoid, yaitu kelompok senyawa tumbuhan yang memiliki efek antioksidan dan antiinflamasi. Flavonoid dalam serai merah membantu mengurangi peradangan pada persendian, otot, maupun pembuluh darah. Bagi para lansia yang sering merasa nyeri di lutut, pinggang, atau punggung, konsumsi rebusan serai merah bisa membantu meringankan gejala tanpa harus terlalu bergantung pada obat kimia. Satu lagi kandungan penting adalah linalool, senyawa yang memiliki efek menenangkan sistem saraf. Ini yang menjelaskan mengapa banyak orang merasa lebih mudah tidur dan pikirannya lebih tenang setelah minum rebusan serai merah sebelum tidur. Linalool bekerja sebagai agen relaksasi alami, membantu mengurangi kecemasan, memperbaiki suasana hati, dan mendukung kualitas tidur yang lebih dalam. Pada lansia yang sering mengalami gangguan tidur atau mimpi buruk, ini tentu sangat membantu. Selain senyawa-senyawa utama tadi, daun serai merah juga mengandung vitamin C, magnesium, kalium, serta kalsium dalam kadar kecil. Meskipun tidak sebanyak dalam buah atau sayuran lain, namun mineral ini tetap penting bagi metabolisme tubuh lansia. Magnesium misalnya, berperan dalam menjaga fungsi otot dan saraf, sedangkan kalium membantu mengatur detak jantung dan tekanan darah. Kalsium tentu penting untuk mencegah pengeroposan tulang, terutama bagi lansia yang sudah mengalami penurunan massa tulang secara alami. Dengan kombinasi senyawa tersebut, dapat dikatakan bahwa daun serai merah memiliki 3 kekuatan utama. Pertama, sebagai antioksidan alami yang menangkal radikal bebas. Kedua, sebagai antiinflamasi yang membantu meredakan peradangan. Ketiga, sebagai penenang ringan yang membantu sistem saraf menjadi lebih stabil. Menariknya, kombinasi ini sangat sesuai untuk mengatasi keluhan umum pada lansia. Keluhan seperti nyeri sendi, susah tidur, lelah berkepanjangan, tekanan darah tinggi, atau mudah terkena flu dan infeksi ringan seringkali tidak memerlukan obat berat. Namun jika dibiarkan, kondisi ini bisa menurunkan kualitas hidup secara signifikan. Disinilah daun serai merah hadir sebagai solusi alami yang lembut namun bekerja efektif. Sebuah studi yang dilakukan di Filipina menunjukkan bahwa ekstrak serai merah memiliki efek antibakteri terhadap E. coli dan Staphylococcus aureus, 2 bakteri umum penyebab diare dan infeksi kulit. Ini memperkuat bukti bahwa rebusan serai merah bisa menjadi pelindung alami bagi tubuh lansia, terutama saat daya tahan tubuh menurun karena faktor usia. Selain itu, di Thailand, penelitian terhadap ekstrak serai merah menunjukkan potensi besar dalam mengatasi gejala cemas dan gangguan tidur ringan. Dengan uji coba pada kelompok lansia yang mengalami insomnia ringan, ditemukan bahwa mereka yang rutin menghirup aroma uap serai merah atau meminum rebusannya mengalami perbaikan durasi dan kualitas tidur setelah 2 minggu. Namun tentu saja, semua manfaat ini akan terasa jika dikonsumsi secara bijak dan konsisten. Efeknya tidak instan seperti obat kimia, tapi perlahan akan membantu tubuh memulihkan fungsi-fungsi alaminya. Apalagi jika dikombinasikan dengan gaya hidup sehat, seperti cukup minum air putih, aktif bergerak, dan tidur teratur, manfaat daun serai merah bisa dirasakan lebih maksimal. Kita sudah mengenal kandungan aktifnya. Kini, saatnya masuk ke bab selanjutnya, di mana kita akan membahas manfaat pertama sampai kelima dari daun serai merah,
yang berfokus pada keluhan-keluhan pencernaan dan perut yang sering dialami oleh para lansia. Keluhan seperti perut kembung, mual, nafsu makan menurun, dan buang air besar tidak lancar akan kita bahas tuntas, lengkap dengan penjelasan kenapa daun serai merah efektif untuk mengatasinya. Sahabat lansia, sistem pencernaan adalah bagian tubuh yang sangat sering mengalami gangguan seiring bertambahnya usia. Organ-organ seperti lambung, usus, hati, dan pankreas tidak lagi sekuat saat muda. Bahkan banyak lansia yang mengeluh bahwa mereka merasa cepat kenyang, perut mudah begah, sering buang angin berlebihan, atau sulit buang air besar selama berhari-hari. Dalam kondisi seperti ini, rebusan daun serai merah bisa menjadi salah satu solusi alami yang aman dan efektif. Kita mulai dari manfaat pertama, yaitu mengatasi mual dan perut tidak nyaman. Lansia seringkali merasa mual tanpa sebab yang jelas, terutama saat bangun pagi atau setelah makan. Ini bisa dipicu oleh gangguan asam lambung, stres ringan, atau efek samping obat-obatan. Kandungan citral dan geraniol dalam serai merah membantu merilekskan otot-otot halus di lambung dan kerongkongan, sehingga mengurangi rasa mual dan sensasi ingin muntah. Banyak lansia yang sudah mencoba meminum rebusan serai merah hangat setiap pagi dan merasakan perubahan yang nyata. Perut terasa lebih tenang, tidak lagi serasa naik asam, dan mual pun berkurang secara perlahan. Manfaat kedua adalah mengurangi perut kembung dan gas berlebih. Perut kembung pada lansia bisa sangat mengganggu, terutama jika disertai sendawa terus-menerus atau perut terasa penuh padahal hanya makan sedikit. Daun serai merah memiliki efek karminatif, yaitu membantu mengeluarkan gas dari saluran pencernaan. Senyawa seperti citronellol bekerja sebagai anti-fermentasi, mencegah pembentukan gas berlebihan akibat makanan yang tidak tercerna sempurna. Dengan minum rebusan serai merah secara rutin, banyak lansia yang melaporkan perutnya terasa lebih ringan dan tidak lagi terasa meletup-letup karena angin. Manfaat ketiga adalah meningkatkan nafsu makan secara alami. Banyak lansia mengalami penurunan selera makan, bukan karena tidak lapar, tetapi karena mulut terasa pahit, lambung cepat penuh, atau karena faktor psikologis seperti kesepian. Dalam dunia herbal, serai merah dikenal sebagai tonik pencernaan. Aroma kuat dan kandungan minyak atsirinya membantu merangsang produksi air liur dan enzim pencernaan. Ketika sistem pencernaan lebih siap, nafsu makan pun kembali meningkat. Ini sangat membantu bagi lansia yang tubuhnya mulai kurus dan mudah lemas karena tidak cukup asupan makanan. Manfaat keempat adalah memperlancar proses buang air besar. Masalah konstipasi atau sembelit adalah keluhan klasik pada usia lanjut. Ini bisa disebabkan oleh kurang gerak, kurang serat, atau efek dari konsumsi obat-obatan tertentu. Rebusan serai merah yang diminum dalam kondisi hangat bisa membantu merangsang pergerakan usus halus, memperlancar transit makanan, dan mendorong keluarnya feses secara alami. Dengan konsumsi rutin, pencernaan jadi lebih teratur, tubuh terasa enteng, dan risiko wasir pun menurun. Bahkan, ada lansia yang mengaku buang air besar setiap 2 hari sekali, kini bisa kembali normal setiap hari setelah rutin minum serai merah. Manfaat kelima adalah mendukung detoksifikasi ringan pada organ hati dan lambung. Kandungan flavonoid dan antioksidan dalam daun serai merah berperan penting dalam menetralisir racun-racun dari makanan yang masuk ke dalam tubuh. Lansia yang sering mengonsumsi makanan berlemak, obat-obatan kimia jangka panjang, atau mengalami kelelahan pencernaan, sangat terbantu dengan efek detoks dari tanaman ini. Proses pembuangan racun menjadi lebih efisien, liver lebih ringan kerjanya, dan tubuh pun terasa lebih segar. Semua manfaat ini tentu tidak datang begitu saja. Harus ada konsistensi dan cara penyajian yang tepat. Idealnya, rebusan serai merah untuk pencernaan diminum dalam kondisi hangat, 1 gelas pagi dan 1 gelas sore. 1 batang serai merah segar bisa direbus dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas, lalu disaring dan diminum. Hindari menambahkan gula atau pemanis lain agar khasiatnya tidak terganggu. Jika ingin rasa lebih segar, bisa ditambahkan perasan jeruk nipis atau daun pandan sebagai variasi. Di beberapa komunitas lansia di Yogyakarta dan Solo, sudah ada kelompok yang rutin mengadakan kelas herbal khusus lansia. Salah satu minuman wajib mereka adalah rebusan serai merah. Dari testimoni mereka, banyak yang merasakan perubahan nyata hanya dalam 1 minggu. Tidur lebih nyenyak, perut tidak lagi begah, dan tubuh terasa enteng saat bangun pagi. Bahkan salah satu peserta kelas tersebut yang sebelumnya sulit buang air besar selama 3 hari, kini bisa buang air secara teratur setiap hari. Namun penting untuk dicatat, meskipun manfaatnya besar, tidak semua lansia cocok langsung dengan serai merah. Bagi yang punya riwayat makronis atau GERD, disarankan mulai dengan dosis kecil dulu, misalnya setengah gelas sekali sehari.
Amati reaksi tubuh selama 3 hari pertama. Jika tidak ada keluhan, baru bisa ditingkatkan dosisnya. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, serai merah termasuk kategori tanaman yang memiliki sifat hangat. Artinya, cocok untuk tubuh yang cenderung dingin atau lesu. Tapi bagi lansia yang tubuhnya sering panas dalam, lidah pecah-pecah, atau mudah berkeringat malam hari, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter atau herbalis terpercaya sebelum rutin mengonsumsinya. Penting juga untuk tidak mencampurkan serai merah dengan bahan herbal yang memiliki sifat panas tinggi seperti cabai Jawa atau kayu manis, karena bisa memicu ketidakseimbangan dalam tubuh lansia. Lebih baik jika serai merah dikombinasikan dengan jahe tipis atau daun pandan untuk hasil yang lebih seimbang dan lembut di perut. Kita telah membahas 5 manfaat penting serai merah untuk sistem pencernaan lansia. Di bab selanjutnya, kita akan lanjut membahas manfaat ke-6 sampai ke-10 yang berkaitan dengan daya tahan tubuh dan kemampuan serai merah dalam mengatasi peradangan ringan maupun infeksi ringan yang sering menyerang lansia, seperti batuk, pilek, hingga radang sendi. Ini akan menjadi lanjutan yang penting karena daya tahan tubuh lansia cenderung menurun dan butuh dukungan dari tanaman alami seperti serai merah. Seiring bertambahnya usia, sistem kekebalan tubuh tidak lagi sekuat dulu. Banyak lansia menjadi lebih mudah terserang flu, batuk berkepanjangan, infeksi ringan, dan luka yang lambat sembuh. Belum lagi radang sendi yang sering muncul saat cuaca dingin atau setelah terlalu lama duduk. Disinilah peran penting daun serai merah mulai tampak nyata. Dengan kandungan senyawa bioaktifnya yang kaya, tanaman ini mampu mendukung daya tahan tubuh dan meredakan peradangan tanpa efek samping berat. Manfaat ke-6 dari serai merah adalah meningkatkan daya tahan tubuh secara alami. Kandungan antioksidan seperti flavonoid dan geraniol membantu menetralkan radikal bebas yang seringkali melemahkan sistem imun. Ketika tubuh bebas dari beban oksidatif, sel-sel imun seperti limfosit dan makrofag bisa bekerja lebih efektif. Itulah sebabnya, banyak lansia yang rutin minum rebusan serai merah merasa lebih bertenaga, tidak mudah flu, dan lebih cepat pulih ketika sedang tidak enak badan. Manfaat ke-7 adalah meredakan batuk dan gangguan saluran pernapasan atas. Banyak lansia yang mengalami batuk berdahak yang tak kunjung sembuh, terutama pada musim hujan atau saat bangun tidur. Citral dan citronellol dalam serai merah memiliki sifat ekspektoran ringan, membantu melonggarkan lendir dan mempermudah pengeluarannya. Selain itu, efek antibakterinya juga dapat membantu mengurangi bakteri penyebab iritasi tenggorokan. Lansia yang sering terbangun karena batuk pada malam hari bisa merasakan perbedaan setelah rutin mengonsumsi rebusan ini. Manfaat ke-8 adalah menurunkan demam ringan secara alami. Dalam pengobatan tradisional, serai merah sering digunakan untuk membantu menurunkan suhu tubuh yang naik akibat infeksi ringan. Ini karena zat aktif dalam serai merah mampu merangsang keluarnya keringat secara alami yang membantu mendinginkan suhu tubuh. Bagi lansia yang mengalami demam ringan tanpa perlu intervensi medis berat, minum air rebusan serai merah bisa menjadi langkah awal yang aman untuk meredakan kondisi. Manfaat ke-9 adalah meredakan peradangan pada sendi dan otot. Radang sendi atau artritis adalah masalah umum yang banyak dialami oleh lansia. Rasa nyeri, kaku, dan sulit digerakkan bisa sangat mengganggu aktivitas harian. Serai merah mengandung senyawa antiinflamasi yang membantu menurunkan kadar sitokin proinflamasi dalam tubuh, sehingga meredakan bengkak dan nyeri. Beberapa lansia bahkan menggunakan rebusan serai merah sebagai air rendaman kaki atau kompres hangat untuk sendi yang terasa ngilu. Manfaat ke-10 adalah mengurangi lendir berlebihan di saluran napas, terutama pada lansia yang memiliki riwayat bronkitis atau sinusitis ringan. Ketika tubuh kesulitan mengeluarkan lendir dari hidung atau tenggorokan, maka bakteri lebih mudah berkembang. Uap dari rebusan serai merah yang dihirup selama beberapa menit dapat membantu mengencerkan lendir dan membuka saluran pernapasan. Kombinasi antara konsumsi oral dan inhalasi ini terbukti sangat membantu dalam mempercepat pemulihan. Beberapa lansia di komunitas herbal Surabaya bahkan telah membentuk kelompok kecil yang secara rutin mengadakan terapi uap menggunakan rebusan serai merah. Mereka melaporkan bahwa hanya dalam waktu 3 kali sesi, pernapasan menjadi lebih lega, batuk membaik, dan tubuh terasa lebih ringan. Salah satu anggotanya yang semula sering pilek berkepanjangan kini hanya sesekali saja merasakan gejala tersebut, itu pun ringan dan cepat hilang. Perlu diingat, sistem imun lansia bukan hanya dipengaruhi oleh makanan atau obat, tetapi juga oleh kualitas tidur, tingkat stres, dan asupan cairan harian. Daun serai merah bisa membantu dari berbagai sisi ini. Efek relaksasinya membantu tidur lebih nyenyak, aromanya menenangkan pikiran,
dan air rebusannya menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan cara yang alami dan sehat. Namun agar hasilnya optimal, konsumsi serai merah perlu dilakukan secara konsisten. Tidak cukup hanya 1 atau 2 kali minum. Untuk efek imun dan antiinflamasi, biasanya tubuh baru merespons dengan baik setelah 1 hingga 2 minggu konsumsi rutin. Idealnya diminum pagi hari saat perut belum terisi makanan berat, agar penyerapan zat aktifnya maksimal. Bila memungkinkan, sore hari juga bisa menjadi waktu yang baik untuk dosis kedua, terutama bagi lansia yang sering merasa tidak enak badan menjelang malam. Penting juga untuk memilih serai merah yang segar, berwarna kemerahan hingga ungu di bagian batangnya, dan tidak layu. Cuci bersih sebelum direbus. Gunakan 2 batang serai merah untuk 2 gelas air, lalu didihkan hingga air menyusut menjadi 1 gelas. Minum dalam keadaan hangat. Jika ingin variasi, bisa ditambahkan irisan jahe tipis atau daun pandan untuk menambah aroma dan khasiat. Namun seperti biasa, selalu perhatikan reaksi tubuh. Jika muncul gejala yang tidak biasa, seperti mual berlebih, nyeri lambung, atau pusing, hentikan dulu pemakaian dan konsultasikan ke dokter atau ahli herbal. Beberapa orang mungkin memiliki sensitivitas tertentu terhadap komponen minyak atsiri dalam serai merah. Di bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana serai merah bekerja dalam menjaga kesehatan jantung, menurunkan kolesterol, dan membantu mengontrol gula darah. Bab ini sangat penting karena 3 masalah ini hipertensi, kolesterol tinggi, dan diabetes ringan adalah musuh utama lansia yang sering datang bersamaan. Jangan lewatkan, karena khasiat serai merah dalam bab berikutnya akan membuka pemahaman baru tentang bagaimana satu tanaman bisa menyentuh 3 masalah besar sekaligus. 3 masalah utama yang sering membayangi kehidupan para lansia adalah tekanan darah tinggi, kadar gula yang tak stabil, dan kolesterol yang melonjak diam-diam. Ketiganya memiliki kesamaan, tidak menimbulkan gejala berat di awal, tetapi bila dibiarkan, dapat memicu komplikasi serius seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, hingga penurunan fungsi otak. Maka dari itu, peran herbal alami yang bersifat pelindung dan penyeimbang sangat dibutuhkan. Salah satunya adalah daun serai merah. Manfaat ke-11 dari daun serai merah adalah menurunkan tekanan darah secara bertahap. Ini bukan sekadar klaim tradisional, tetapi telah didukung oleh sejumlah studi laboratorium yang menunjukkan bahwa senyawa citral dan geraniol dalam serai merah mampu bekerja sebagai vasodilator alami. Artinya, pembuluh darah yang kaku dan menyempit bisa menjadi lebih lentur dan rileks, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan tekanan dalam dinding arteri pun menurun. Banyak lansia yang melaporkan bahwa setelah rutin minum rebusan serai merah selama 2 pekan, mereka merasa lebih ringan di kepala, tidak cepat lelah, dan denyut nadi kembali stabil. Manfaat ke-12 adalah menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, di dalam darah. Kolesterol jahat yang tinggi tidak hanya membuat pembuluh darah tersumbat, tapi juga menyebabkan peradangan kronis di organ penting seperti jantung dan otak. Daun serai merah mengandung flavonoid yang mampu menghambat oksidasi LDL, sehingga mencegah terbentuknya plak di dinding pembuluh darah. Bahkan, beberapa praktisi herbal menyebutkan bahwa minum serai merah secara rutin bisa menurunkan kolesterol tanpa harus mengonsumsi statin dalam jangka panjang. Tentu tetap harus di bawah pengawasan dokter. Manfaat ke-13 adalah meningkatkan kadar kolesterol baik, HDL. Kolesterol baik inilah yang berfungsi menyapu kolesterol jahat dari pembuluh darah dan membawanya kembali ke hati untuk dibuang. Daun serai merah membantu meningkatkan aktivitas enzim yang terlibat dalam produksi HDL. Akibatnya, sistem peredaran darah jadi lebih bersih, risiko penyumbatan menurun, dan kerja jantung menjadi lebih ringan. Manfaat ke-14 adalah menstabilkan kadar gula darah, terutama bagi lansia yang sudah menunjukkan gejala pradiabetes atau memiliki riwayat keluarga penderita diabetes. Citral dan polifenol dalam serai merah bekerja membantu meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga gula dalam darah bisa diserap lebih baik oleh sel tubuh. Efek ini membantu mencegah lonjakan gula darah setelah makan dan menjaga kestabilan energi sepanjang hari. Bagi lansia yang sering merasa cepat lapar, mudah haus, atau sering buang air kecil di malam hari, rebusan serai merah bisa menjadi bagian dari upaya pengendalian gula yang alami. Manfaat ke-15 adalah mendukung kesehatan otot jantung dan memperbaiki irama detak jantung. Kandungan magnesium dan kalium dalam daun serai merah, meskipun tidak terlalu tinggi, tetap memberikan kontribusi dalam menjaga kestabilan detak jantung. Kalium berperan dalam menjaga keseimbangan elektrolit dan konduksi listrik di otot jantung, sehingga detaknya tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Lansia yang sering merasa berdebar tanpa sebab atau jantung terasa berat, bisa terbantu dengan konsumsi rebusan serai merah secara berkala. Bukan hanya itu,
Daun serai merah juga membantu mencegah penggumpalan darah halus yang bisa menyumbat pembuluh darah kapiler. Efek antiplatelet ringan yang dimiliki oleh flavonoid dalam tanaman ini membuat aliran darah lebih lancar, mencegah terbentuknya bekuan darah yang berbahaya, terutama di otak dan jantung. Tentu saja, bagi lansia yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah, tetap perlu berkonsultasi dengan dokter sebelum menggabungkannya dengan serai merah, meskipun tergolong tanaman yang aman. Dalam praktiknya, banyak lansia yang telah berhasil mengurangi keluhan seperti pusing karena hipertensi, nyeri dada ringan, dan rasa kebas di tangan atau kaki setelah rutin mengonsumsi air rebusan serai merah 2 kali sehari. Salah satu contoh nyata datang dari Pak Roni, usia 68 tahun, pensiunan guru di Solo. Beliau mengaku sudah 5 tahun bergantung pada obat tekanan darah. Namun setelah mulai mengonsumsi serai merah selama sebulan penuh, tekanan darahnya turun secara stabil, dari 160 menjadi 130. Dan kini ia bisa mengurangi dosis obat di bawah pengawasan dokter. Tentu bukan berarti semua orang akan mengalami hasil yang sama. Setiap tubuh merespons dengan cara berbeda. Namun satu hal yang pasti, tanaman ini bisa menjadi pelengkap gaya hidup sehat, terutama jika disandingkan dengan pola makan rendah lemak, konsumsi garam yang terkontrol, serta olahraga ringan seperti jalan pagi atau senam lansia. Cara penyajian terbaik untuk manfaat jantung, gula, dan kolesterol adalah dengan merebus 2 batang serai merah bersama 3 gelas air hingga tersisa 1,5 gelas. Minum setengah gelas pagi hari sebelum sarapan, setengah gelas siang, dan setengah gelas malam hari menjelang tidur. Jangan tambahkan gula. Jika ingin rasa yang lebih menyegarkan, bisa tambahkan sedikit perasan jeruk nipis atau irisan jahe tipis. Yang penting, konsistensi. Tanpa kebiasaan rutin, tubuh lansia akan sulit menyesuaikan diri dan manfaat dari serai merah tidak akan terasa maksimal. Tidak cukup sekali 2 kali konsumsi. Dibutuhkan niat dan komitmen agar tanaman sederhana ini benar-benar memberikan perubahan nyata. Kita telah menyusuri manfaat besar daun serai merah untuk jantung, gula, dan kolesterol, 3 tantangan utama kesehatan lansia. Di bab berikutnya, kita akan memasuki wilayah yang tak kalah penting, yaitu bagaimana tanaman ini membantu menjaga kesehatan otak, saraf, serta kondisi mental lansia agar tetap tenang, fokus, dan tidak mudah gelisah. Setelah memasuki usia 60 tahun ke atas, banyak lansia mulai menyadari bahwa tantangan hidup bukan hanya soal fisik yang melemah, tapi juga soal pikiran yang mudah lelah, perasaan yang tidak stabil, dan ingatan yang mulai memudar. Banyak di antara mereka yang mengeluh sulit tidur, cepat cemas, mudah lupa, dan kehilangan fokus saat berbicara atau membaca. Dalam kondisi seperti ini, dukungan dari tanaman alami seperti daun serai merah bisa menjadi penolong yang lembut namun berdampak besar. Manfaat ke-16 dari daun serai merah adalah membantu menenangkan sistem saraf pusat. Kandungan linalol, citronellol, dan geraniol yang ada dalam serai merah memiliki efek relaksasi yang sudah lama dikenal dalam dunia aromaterapi. Saat dikonsumsi dalam bentuk rebusan, zat-zat ini masuk ke dalam aliran darah dan memengaruhi kerja neurotransmitter di otak, terutama GABA, senyawa yang berperan dalam menciptakan rasa tenang. Hasilnya, pikiran menjadi lebih tenang, jantung tidak mudah berdebar, dan perasaan gelisah pun mereda. Ini sangat membantu bagi lansia yang sering merasa was-was tanpa alasan jelas. Manfaat ke-17 adalah memperbaiki kualitas tidur malam. Tidur yang terganggu adalah salah satu keluhan paling umum di usia lanjut. Banyak lansia yang mengaku terbangun berulang kali, mimpi buruk, atau tidak bisa tidur kembali setelah buang air kecil tengah malam. Daun serai merah memiliki kemampuan untuk memperlambat aktivitas sistem saraf simpatik yang membuat tubuh lebih rileks dan siap untuk tidur. Minum segelas kecil rebusan serai merah hangat 1 jam sebelum tidur dapat membantu mengatur siklus tidur alami dan membuat tubuh lebih siap untuk beristirahat. Manfaat ke-18 adalah membantu mengurangi gejala depresi ringan dan kecemasan pada lansia. Meski seringkali tidak disadari, banyak lansia yang mengalami kesepian, kehilangan semangat, bahkan merasa tidak berguna. Ini bisa memicu gangguan mood berkepanjangan. Daun serai merah, berkat kombinasi aroma dan kandungan senyawa aktifnya, dapat merangsang pelepasan serotonin, hormon yang berperan dalam perasaan bahagia dan stabil secara emosional. Tidak menggantikan peran terapi psikologis, namun cukup membantu sebagai pelengkap pemulihan secara alami. Manfaat ke-19 adalah meningkatkan konsentrasi dan kejernihan pikiran. Seringkali para lansia merasa pikiran mereka berkabut, sulit mengingat percakapan, atau tidak bisa fokus saat membaca. Citral dan flavonoid dalam serai merah diketahui mendukung aliran darah ke otak, sehingga meningkatkan oksigenasi dan energi mental. Bila dikonsumsi secara teratur,
Daun serai merah bisa membantu otak bekerja lebih efisien, mencegah kelelahan mental, dan menjaga konsentrasi tetap tajam meskipun usia terus bertambah. Manfaat ke-20 adalah mendukung daya ingat jangka pendek dan memperlambat penurunan fungsi kognitif. Sejumlah studi awal menunjukkan bahwa antioksidan dalam serai merah dapat membantu melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas. Di sisi lain, efek antiinflamasinya menjaga jaringan otak dari peradangan mikro yang sering tidak terdeteksi namun berpengaruh besar dalam jangka panjang. Dengan konsumsi rutin, lansia bisa merasa lebih mudah mengingat nama orang, lokasi barang, atau bahkan urutan aktivitas harian. Di berbagai komunitas lansia di Bandung dan Semarang, beberapa pengasuh panti jompo sudah mulai memperkenalkan rebusan serai merah sebagai bagian dari program terapi harian. Mereka melaporkan bahwa para lansia yang awalnya mudah marah, sulit tidur, atau sering mengulang-ulang pertanyaan kini menjadi lebih tenang dan stabil. Salah satu pengasuh bahkan menyebut bahwa dalam waktu 3 minggu, salah satu penghuni panti yang sebelumnya sering diam dan bingung, mulai aktif bercerita tentang masa lalunya kembali. Tentu saja hasil ini tidak datang dengan cepat. Butuh waktu dan pendekatan menyeluruh. Rebusan serai merah bukanlah obat ajaib, tapi ia menjadi bagian dari dukungan menyeluruh bagi kesehatan mental dan kognitif para lansia. Tidak hanya melalui konsumsi, tetapi juga bisa lewat inhalasi. Menghirup uap rebusan serai merah selama 5 hingga 7 menit setiap pagi terbukti membantu menyegarkan pikiran dan meningkatkan kesadaran diri. Untuk mendapatkan hasil maksimal dalam menjaga fungsi otak dan saraf, rebusan serai merah sebaiknya dikonsumsi dalam porsi kecil tapi konsisten. 1 gelas kecil di pagi hari, dan 1 gelas hangat menjelang tidur. Hindari minum dalam jumlah besar sekaligus, karena bisa membuat perut terasa penuh dan mual. Variasi bisa dilakukan dengan mencampurkan daun mint atau sedikit madu murni untuk rasa yang lebih menyegarkan. Perlu dicatat, bagi lansia yang sedang mengonsumsi obat-obatan psikotropika atau antidepresan, disarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu ke dokter sebelum menggabungkan terapi serai merah. Meski aman, potensi interaksi tetap perlu dipertimbangkan. Setelah kita memahami betapa pentingnya dukungan alami bagi fungsi otak dan ketenangan pikiran, bab selanjutnya akan membahas manfaat serai merah yang tidak kalah vital, yaitu dalam menjaga kesehatan tulang, kulit, dan stamina lansia secara menyeluruh. Bab ini akan menjadi jembatan menuju penutup, sekaligus memperlihatkan betapa satu tanaman bisa menjangkau begitu banyak sisi kesehatan lansia secara bersamaan. Setelah membahas bagaimana daun serai merah membantu kesehatan organ dalam, jantung, hingga sistem saraf, kini kita sampai pada bab yang tak kalah penting, yaitu bagaimana tanaman sederhana ini juga bermanfaat bagi kesehatan tulang, kondisi kulit lansia, dan daya tahan fisik harian. Meski sering disepelekan, tulang yang kuat, kulit yang terawat, dan stamina harian yang stabil adalah kunci agar para lansia tetap aktif, percaya diri, dan bisa menikmati hari tua dengan bahagia. Manfaat ke-21 dari daun serai merah adalah membantu memperkuat tulang dan mencegah pengeroposan. Seiring bertambahnya usia, massa tulang akan berkurang secara alami. Proses ini dikenal sebagai osteoporosis. Kandungan magnesium, kalsium alami, dan senyawa flavonoid dalam daun serai merah mendukung penyerapan kalsium dalam tubuh dan membantu menurunkan inflamasi ringan pada sendi-sendi. Efek ini sangat bermanfaat bagi lansia, terutama wanita pasca menopause yang berisiko lebih tinggi mengalami patah tulang akibat keropos. Rebusan serai merah juga mampu membantu menjaga struktur kolagen yang menopang sendi, membuat pergerakan lebih luas dan tidak mudah nyeri. Manfaat ke-22 adalah mendukung regenerasi sel kulit dan mencegah penuaan dini. Kulit lansia biasanya menjadi lebih kering, keriput, dan mudah mengalami iritasi. Kandungan antioksidan seperti geraniol dan citral di dalam serai merah membantu menangkal kerusakan sel akibat radikal bebas dan polusi. Ketika tubuh lebih bersih dari racun dan aliran darah lancar, kulit akan lebih segar, kenyal, dan tampak cerah alami. Bahkan jika digunakan secara eksternal, misalnya air rebusannya dipakai untuk membasuh wajah atau merendam kaki, kulit bisa terasa lebih halus dan lembut. Lansia yang rutin minum rebusan ini selama beberapa minggu seringkali merasa lebih segar dan percaya diri, karena kulit tidak lagi terlihat kusam dan letih. Manfaat ke-23 adalah mengurangi bau badan dan aroma tidak sedap dari dalam tubuh. Banyak lansia mengeluhkan bahwa tubuh mereka mengeluarkan aroma yang lebih tajam meskipun sudah mandi. Ini bisa disebabkan oleh metabolisme yang melambat dan penumpukan sisa makanan di usus. Rebusan serai merah yang dikonsumsi rutin akan membantu proses detoksifikasi hati dan ginjal, membuat tubuh lebih bersih dari dalam, dan mengurangi aroma tidak sedap secara bertahap. Tidak hanya bermanfaat untuk kulit,
tetapi juga menjaga kenyamanan sosial dan kepercayaan diri saat berinteraksi dengan keluarga atau teman sebaya. Manfaat ke-24 adalah meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh terhadap kelelahan fisik ringan. Tidak sedikit lansia yang mengeluh bahwa mereka cepat lelah meskipun hanya berjalan sebentar, naik tangga sedikit, atau sekadar menyapu halaman. Ini terjadi karena sirkulasi darah yang lambat dan metabolisme tubuh yang menurun. Kandungan citronellol dan senyawa bioaktif lainnya dalam sereh merah membantu meningkatkan aliran darah dan mengoptimalkan suplai oksigen ke otot dan jaringan tubuh. Efeknya, tubuh terasa lebih ringan, energi lebih stabil, dan aktivitas harian pun dapat dijalani tanpa harus sering duduk beristirahat. Manfaat ke-25 sekaligus terakhir dalam daftar ini adalah membantu menjaga keseimbangan hormon ringan yang memengaruhi suasana hati dan vitalitas lansia. Meskipun bukan pengganti terapi hormon, sereh merah mengandung fitonutrien yang membantu tubuh mengatur produksi hormon tertentu seperti kortisol, hormon stres, dan serotonin, hormon mood. Ini membuat tubuh terasa lebih seimbang secara keseluruhan. Lansia yang mengeluh lesu tanpa sebab, mudah murung, atau merasa tidak bersemangat menjalani hari, bisa merasakan manfaat dari konsumsi sereh merah secara rutin. Tidak jarang, setelah 2 minggu konsumsi, banyak yang melaporkan bangun pagi dengan rasa lebih segar, tidak lagi berat saat beranjak dari tempat tidur. Secara keseluruhan, manfaat sereh merah untuk tulang, kulit, dan vitalitas harian adalah bentuk dari pendekatan holistik. Tanaman ini tidak hanya menargetkan satu organ, tetapi memberi efek menyeluruh yang membantu para lansia agar tetap aktif secara fisik, percaya diri secara sosial, dan tenang secara emosional. Inilah yang membuat sereh merah begitu istimewa dibandingkan dengan tanaman herbal lainnya. Beberapa lansia bahkan mulai menggunakan rebusan sereh merah sebagai bagian dari ritual pagi mereka. Dibuat hangat, diminum pelan-pelan sambil menghadap jendela pagi. Kegiatan kecil ini bukan hanya menyehatkan, tetapi juga memberi ketenangan dan rasa syukur dalam menjalani usia emas. Tentu saja, seperti yang selalu diingatkan, hasil tidak datang dalam semalam. Perubahan yang nyata hanya akan terjadi jika ada konsistensi, kesabaran, dan keseimbangan dalam gaya hidup. Rebusan sereh merah hanyalah salah satu alat bantu dari sekian banyak upaya menuju lansia sehat, aktif, dan bahagia. Setelah kita membahas seluruh manfaat dari sereh merah dalam 8 bab penuh, kini saatnya kita memasuki bab terakhir. Di sana kita akan merangkum testimoni nyata para lansia yang telah mencoba sendiri manfaat sereh merah, membagikan panduan cara penyajian yang tepat, dan memberi peringatan bijak agar penggunaan sereh merah tetap aman dan memberi manfaat maksimal. Setelah menjelajahi begitu banyak manfaat dari daun sereh merah, kini kita tiba di bagian penutup yang tak kalah penting. Di bab ini, kita akan menyimak testimoni dari para lansia yang telah merasakan sendiri khasiat sereh merah. Lalu, akan dijelaskan secara praktis bagaimana cara penyajian dan konsumsi yang benar. Terakhir, kita juga akan membahas peringatan dan catatan penting agar penggunaannya tetap aman dan bermanfaat maksimal. Kita mulai dari kisah nyata yang datang dari seorang ibu rumah tangga lansia bernama Bu Partini, usia 71 tahun, asal Magelang. Sebelum rutin mengonsumsi sereh merah, beliau sering mengeluh susah buang air besar, perut terasa begah, dan tidur malam tidak pernah nyenyak. Setelah dikenalkan oleh anaknya pada rebusan sereh merah, beliau mencoba minum segelas kecil setiap pagi dan sore selama 2 minggu. Hasilnya mengejutkan. Buang air besar menjadi lancar setiap pagi, rasa kembung menghilang, dan yang paling terasa, tidur malam menjadi lebih dalam. Bangun pagi pun tidak lagi merasa letih. Testimoni lain datang dari Pak Rashid, pensiunan sopir bus usia 66 tahun dari Bekasi. Beliau memiliki tekanan darah yang tidak stabil dan sering merasa berdebar tanpa sebab. Setelah mendengar penjelasan tentang manfaat sereh merah dari klinik herbal di lingkungannya, ia mulai mengonsumsi air rebusannya 2 kali sehari. Dalam waktu kurang dari 1 bulan, tekanan darahnya yang semula berkisar 150-an kini turun menjadi 130-an secara stabil. Pak Rashid juga merasa lebih bertenaga saat mengantar cucu sekolah dan bahkan mulai rajin berolahraga pagi. Dari Semarang, Ibu Sulastri, usia 63 tahun, membagikan pengalamannya menggunakan sereh merah untuk mengurangi kecemasan dan gangguan tidur. Sebelum mengenal sereh merah, beliau sering terbangun tengah malam dan tidak bisa tidur kembali. Setelah mengonsumsi sereh merah sebelum tidur, efeknya terasa menenangkan. Pikiran lebih ringan, dan kini beliau bisa tidur selama 6 hingga 7 jam tanpa terbangun. Pengalaman-pengalaman ini menunjukkan bahwa tanaman sederhana seperti sereh merah bukan hanya bermanfaat secara teori, tapi benar-benar bisa memberi dampak positif di kehidupan nyata. Tentu saja, hasil tiap orang bisa berbeda, tergantung kondisi tubuh, penyakit penyerta,
dan gaya hidup secara keseluruhan. Agar khasiat daun serai merah bisa dirasakan secara maksimal, berikut adalah panduan cara penyajian dan konsumsi yang disarankan. Ambil 2 batang serai merah segar. Pilih yang batangnya berwarna ungu kemerahan dan tidak layu. Cuci bersih dengan air mengalir, lalu memarkan batangnya agar kandungan minyak atsiri lebih mudah keluar. Rebus dengan 3 gelas air, hingga mendidih dan menyusut menjadi 1,5 gelas. Saring, lalu minum dalam keadaan hangat. Bagi menjadi 2 hingga 3 kali minum per hari. Bagi yang ingin menambah variasi, serai merah dapat dikombinasikan dengan irisan jahe, daun pandan, atau sedikit madu murni. Tapi hindari menambahkan gula pasir atau pemanis buatan, terutama jika ingin mendapatkan manfaat bagi tekanan darah dan kadar gula. Untuk konsumsi pertama kali, lansia dianjurkan untuk mencoba dalam jumlah kecil terlebih dahulu, misalnya setengah gelas per hari. Amati reaksi tubuh selama 2-3 hari. Bila tidak ada keluhan, maka dosis bisa ditingkatkan menjadi 1 gelas per hari, dibagi 2 kali minum, pagi dan sore. Jangan langsung mengonsumsi dalam jumlah besar, karena bisa menimbulkan ketidaknyamanan pada lambung. Meski secara umum aman, tetap ada peringatan penting yang harus diperhatikan. Lansia dengan gangguan lambung berat seperti makronis atau GERD harus berhati-hati, karena rasa tajam dari serai merah bisa memicu asam lambung naik jika dikonsumsi berlebihan atau dalam kondisi perut kosong. Lansia yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah atau obat penenang juga perlu berkonsultasi ke dokter terlebih dahulu. Daun serai merah memiliki efek ringan sebagai antiplatelet dan relaksan, sehingga bisa memperkuat efek obat yang sedang diminum. Jangan mengonsumsi serai merah lebih dari 2 gelas per hari secara terus-menerus tanpa pengawasan. Walaupun alami, tetap ada batas aman yang perlu dijaga. Bila muncul reaksi seperti pusing, mual berlebih, atau gangguan tidur setelah mengonsumsinya, sebaiknya hentikan sementara dan periksa ke dokter. Hal lain yang juga penting adalah memastikan bahwa daun serai merah yang digunakan berasal dari sumber yang bersih dan bebas pestisida. Jika memungkinkan, tanam sendiri di pekarangan rumah atau beli dari penjual terpercaya yang menjual tanaman herbal segar. Untuk menyimpan serai merah agar tahan lama, cuci bersih dan simpan di dalam kulkas dalam wadah tertutup. Bisa bertahan hingga 1 minggu. Atau jika ingin stok lebih banyak, potong kecil-kecil, jemur hingga kering, lalu simpan dalam toples kedap udara. Daun kering ini bisa direbus kapan saja saat dibutuhkan. Dengan semua informasi yang telah disampaikan dalam 9 bab ini, kini para sahabat lansia memiliki satu lagi senjata alami yang bisa dijadikan sahabat sehat harian, yaitu rebusan daun serai merah. Sederhana, murah, mudah didapat, tetapi penuh manfaat jika dikonsumsi dengan bijak. Semoga naskah edukatif ini bisa menjadi bekal berharga bagi para lansia, keluarga, dan caregiver yang ingin memberikan perawatan terbaik dari alam. Jangan lupa untuk berbagi pengalaman di kolom komentar, agar manfaat serai merah bisa tersebar lebih luas ke seluruh penjuru negeri. Terima kasih telah mengikuti seluruh bab dalam video ini. Tetap semangat menjalani hari-hari di usia emas. Jaga pola makan, cukup istirahat, gerak teratur, dan jangan ragu memanfaatkan tanaman-tanaman sederhana yang sudah tersedia di sekitar kita.